Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Wajahku bahkan harus hancur seperti ini gara-gara terlalu lama mendekam dalam jeruji besi yang pengap ini. Sambungnya lagi. Fandi berulang kali menghela nafas panjangnya. Permintaan yang keluar dari mulut Naima kali ini sangat sulit sekali untuk dia kabulkan. Bukan karena tidak peduli atau cinta lagi kepada wanita masa lalunya. Tetapi Fandi masih sangat mengkhawatirkan masa depannya jika dia nekat bertindak gegabah. Mikir apa lagi sih Van? Aku janji akan menerima kembali pernyataan cinta kamu dulu. Aku bahkan rela menjadi istrimu nanti. Tapi kabulkan dulu permintaan aku yang satu ini. Pinta Naima tidak segan-segan lagi menggenggam tangan Fandi. Dulu sebelum menjadi seorang model terkenal Naima dan Fandi pernah menjadi sepasang kekasih. Naima pergi begitu saja meninggalkan Fandi tanpa meninggalkan pesan dan kata perpisahan. Mereka baru bertemu kembali 1 tahun belakangan dan kembali menjalin hubungan sebagai teman kencan saja. Baiklah. Jawab Fandi mengiyakan. Rasa cintanya yang masih terlalu besar kepada Naima membuat pria ini mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Terima kasih Hani. Naima langsung mencium sekilas bibir Fandi. Baru bersentuhan sedikit saja tubuh Naima sudah menggelinjang akibat terlalu lama menahan hasratnya. Aku kangen kamu Hani. Bisik Naima dengan nada sensual di samping telinga Fandi. Aku juga sama Hani. Fandi kembali meraup rakus benda basah milik Naima yang sudah lama dia rindukan. Hanya Naima lah yang mampu membuat dia puas dan menegang sepanjang malam. Seorang sipir yang baru datang dari arah depan langsung menghentikan tindakan mesum kedua manusia yang ada di depan dia. Jaga sopan santun kalian selama berada di sini. Ini bukanlah tempat berbuat asusila. Tegurnya dengan wajah sangar. Waktu berkunjungnya sudah habis. Silahkan kembali besok lagi. Tapi ingat, jangan pernah mengulangi lagi perbuatan tidak senonoh itu. Ujarnya terdengar memperingati kedua manusia yang tidak tahu malu ini. Naima dan Fandi memilih diam tanpa berkata apapun lagi. Padahal hasrat keduanya sudah sama-sama membumbung tinggi minta untuk dituntaskan. Namun apa boleh buat, dunia mereka terpisah oleh keadaan. Janji ya Van, bantu aku. Bisik Naima sangat pelan sekali di telinga Fandi. Iya. Jangan khawatir. Aku akan mengurus keluarga Ahmad. Jawab Fandi lalu melangkah pergi sebelum diusir oleh petugas yang sedang berjaga. Naima langsung dibawa masuk menuju bilik selnya. Namun belum ada 10 langkah petugas itu meninggalkan Naima di dalam sana. Para penghuni lama sel ini menatap tajam kepada dirinya. Dari mana aja sih kamu? Ujar seorang napi wanita yang sedang asyik bermain kartu bersama teman-temannya. Naima tidak berani lagi melawan mereka semua. Tenaganya akan kalah telak jika dipaksakan membela diri. Cepat pijit punggung aku. Tubuhku sudah sakit-sakitan menunggu kamu sejak tadi. Bentak sang ketua kepada Naima yang tidak berkutik. Baik, jawab Naima takut. Awas saja kalian semua. Kalau aku sudah berhasil keluar dari sini, akan aku balas satu persatu penyiksaan yang telah kalian berikan kepada aku. Batin Naima bergegas menghampiri sang ketua yang sedang menatap tajam kepada dirinya. Setelah merasa puas dengan tidurnya, Bila menggeliat lalu membuka secara perlahan kedua matanya. Bila merasa ada sesuatu yang menimpa tubuhnya. Dia melihat ke bawah ternyata tangan suaminya yang sedang memeluk perutnya. Aku di mana ya? Perasaan tadi aku tidurnya di atas sofa deh. Gumam Bila menelisik setiap benda yang ada di kamar ini. Ini juga bukan kamar kami. Bila merasa kesulitan menebak di mana dia berada saat ini. Disingkirkannya tangan suaminya secara perlahan agar tidak mengusik tidur lelap Arif. Namun baru juga dia menyentuh tangan suaminya. Arif justru semakin mengeratkan pelukannya dan memeluknya seperti guling saja. Arif bahkan dengan sengajanya menduselkan wajahnya di ceruk leher Bila yang sudah tidak tertutup oleh hijab. Seketika Bila langsung merinding merasakan hembusan nafas Arif menyentuh kulitnya langsung. Bila kembali mencoba menyingkirkan tangan suaminya dari pinggang rampingnya. Namun tetap saja tidak bisa. Padahal dia sudah sangat ingin sekali pergi ke kamar mandi untuk membuang air. Mas, kamu jangan usil deh.
Aku tahu kamu sudah bangun sejak tadi. Jangan mencari kesempatan, ucap Bila kesal. Membuat Arif tersenyum tipis mendengar gerutuan istrinya. Sebenarnya dia sudah bangun sejak tadi saat Bila membalikkan badannya. Namun Arif enggan membuka matanya. Pria ini malah mencari kesempatan untuk memeluk istrinya lebih lama lagi. Arif sengaja memindahkan Bila ke dalam ruangan pribadi saat melihat Bila sudah tertidur menunggu dia selesai meeting. Mas, bangun, aku sudah kebelet sekali ini. Bila merengek merasa kesal dengan suaminya yang tidak kunjung melepaskan pelukannya. Membuat nafasnya terasa sesak dan menyulitkan pergerakannya. Ada apa sayang? Tanya Arif pura-pura dengan suara serak bangun tidurnya. Jangan bermain drama kamu mas. Aku mau ke kamar mandi. Cepat lepasin. Pinta Bila dengan judesnya. Hahaha. Arif tertawa puas melihat wajah kesal Bila. Tangannya pun terlepas dari tubuh Bila. Setelah terlepas dari suaminya, Bila langsung turun dari ranjangnya dan berlari menuju kamar mandi. Awas jatuh sayang, hati-hati, teriak Arif khawatir melihat cara berlari istrinya yang sangat brutal. Padahal kakinya masih belum betul. Bruk, Bila menutup pintu kamar mandi dengan sekuat tenaganya. Arif yang sedang tersenyum usil terlonjak kaget mendengarnya. Tangannya mengelus dada. Tingkah Bila memang aneh. Kadang kalem dan patuh. Kadang judes dan kadang lagi barbar. Tak lama kemudian Bila keluar dari kamar mandi. Nampak wanita itu belum mandi dan masih memakai pakaiannya dengan lengkap. Bila mulai membiasakan dirinya untuk berjalan sendiri agar kakinya tidak terasa kaku dan ototnya menjadi lemah. Kamu nggak langsung mandi sayang? Tanya Arif dengan mengerutkan dahinya. Aku nggak punya baju ganti mas. Nggak mungkin aku masih pakai baju kusut ini setelah mandi nanti. Jawab Bila merengek manja sambil berdiri di depan suaminya. Matanya menatap ke bawah untuk melihat keadaan kaki yang sengaja dia bawa berlari tadi. Baju kamu ada di lemari sana. Aku sudah meminta Reno menyiapkan semua keperluan kamu di dalam kamar ini. Jawab Arif mengikuti kemana arah mata Bila melihat. Kamar ini, kita ada di mana sih mas? Tadi kan aku tidur di kantor kamu. Terus kenapa pindah ke sini? Tanya Bila dengan bingung. Arif tersenyum tipis menanggapi kebingungan istrinya. Kita masih tetap di kantor sayang. Bedanya kita berada di dalam ruangan yang khusus aku siapkan untuk tempat beristirahat. Aku nggak tega lihat kamu tidur di atas sofa. Makanya aku pindahkan ke dalam ini. Oh, Bila membulatkan mulutnya dan mengangguk. Kaki kamu udah nggak sakit lagi? Tanya Arif memastikan. Kayaknya nggak deh mas. Soalnya pas aku bawa lari tadi nggak terasa apa-apa. Bila langsung menggerakkan kakinya sambil berputar ke sana kemari. Syukurlah. Nanti malam bisa minta lagi. Ucap Arif genit mengedipkan sebelah matanya. Lelaki ini turun dari ranjang lalu masuk ke dalam kamar mandi. Bila tersenyum miring memikirkan maksud ucapan ambigu suami mesumnya. Hingga beberapa puluh menit berlalu. Arif keluar dari kamar mandi. Terlihat Bila sedang asyik bermain ponsel sedangkan di sampingnya ada baju ganti yang sudah dia siapkan untuk dirinya. Arif dengan usilnya menyambar ganas pipi Bila yang sedang mengembung tertawa lincah. Mas, kamu ngagetin aja deh. Keluh Bila sambil menggosok-gosok pipinya yang sudah terkena saliva suaminya. Gemas, kamu lagi ketawain apaan sih? Tanya Arif tetapi tatapan matanya sibuk memindai layar ponsel Bila yang nampak masih menyala. Lagi balas pesan sama teman. Kamu udah siap mandinya? Udah. Jawab Arif kepo dengan isi pembahasan chat yang ada di ponsel Bila. Sana mandi dulu sayang. Setelah itu kita pulang. Ini sudah mau maghrib, tutur Arif lagi. Iya. Jawab Bila patuh. Saat dia hendak mematikan ponselnya, Arif langsung menahan tangannya. Jangan ditutup dulu sayang. Pinjam ponsel kamu sebentar. Aku mau menelpon Pak Men minta untuk dijemput. Ucap Arif berdusta. Oh, ini pakai aja. Jawab Bila menyerahkan ponselnya dengan sepenuh hati tanpa merasa curiga ataupun takut. Lalu pergi masuk ke kamar mandi dengan membawa sehelai handuk bersih. Setelah melihat tubuh Bila sudah hilang di balik pintu kamar mandi, Arif bergegas membuka isi pesan Bila yang sangat menggelitik hatinya. Mata Arif langsung meradang saat melihat ada nama cowok mengirim pesan untuk Bila dengan kata kangen. Pria posesif ini semakin tertarik melihat ke bawah lagi. Bunga, Citra,
Munaro, Lestari, dan Hiro. Jantung Arif kembali berdenyut nyeri kala melihat nama Hiro tersimpan di ponsel istrinya, bahkan tidak segan-segan memanggil Bila dengan sebutan Ibu Peri. Siapa Billy dan juga Hiro? Sepertinya mereka sudah kenal dekat dengan Bila. Alay banget sih. Pakai panggilan Ibu Peri segala. Arif terlihat kesal dan sangat resah kala mengetahui Bila pernah bertukar pesan dengan cowok lain. Tanpa diduga dan tidak ingin cowok-cowok kampung itu mendekati istrinya, Arif langsung memblokir kedua nomor itu dengan hati yang dongkol. Jangan sok kegantengan. Bila sudah menikah, batinnya sambil menatap tajam foto profil Hino. Mendengar Bila yang hendak keluar dari kamar mandi, Arif langsung mengembalikan ponsel Bila ke atas ranjang, lalu berpura-pura memakai pakaiannya. Bila yang merasa tidak punya salah apapun bersikap seperti biasanya, tanpa ada yang dikurangi atau dilebihkan. Tumben diam aja. Biasanya kalau lihat aku keluar hanya menggunakan handuk pendek begini dia langsung beraksi. Batin Bila merasa aneh dengan tingkah suaminya yang mendadak kalem. Sebenarnya Bila sempat ragu untuk keluar dengan hanya menggunakan handuk. Namun karena hanya ada ini yang bisa dia gunakan, terpaksa Bila melangkah dengan hati yang sangat ragu. Arif yang sebenarnya tengah melirik Bila menggunakan ekor matanya, tidak sanggup lagi menahan hasratnya. Tubuh putih Bila membuat hasrat Arif naik dari permukaannya. Kaki mulus Bila semakin melambai minta dibelai. Sedangkan dua bongkahan kenyalnya nampak menyembul minta untuk disentuh. Sial, kenapa malah jadi begini? Gumam Arif saat menyadari tubuhnya sudah sangat berhasrat melihat kemolekan tubuh istrinya. Karena sudah tidak tahan lagi melihat pemandangan indah itu, Arif dengan sengaja membalikkan tubuhnya untuk menghadap ke arah tembok. Kamu kenapa Mas? Bila akhirnya angkat suara saat melihat keringat membasahi dahi suaminya. Dengan wajah Arif yang semakin ditekuk. Mas, kamu kenapa sih? Aneh banget deh. Seru Bila meminta penjelasan dari sikap aneh suaminya. Nggak apa-apa kok. Jawab Arif kembali ke mood judesnya. Kalau nggak apa-apa tapi kenapa wajah kamu ngeselin begitu? Jawab Bila yang sudah siap memakai pakaian dan juga hijabnya. Sudah ayo pulang. Arif langsung keluar dari kamar khususnya tanpa mempedulikan istrinya yang kesusahan mengejar langkah kakinya. Bila yang tidak tahu pokok permasalahannya memilih berjalan dengan santai tanpa memperdulikan jika suaminya sudah jauh meninggalkan dia. Kenapa sih itu laki? Sifat judesnya kambuh lagi ya. Batin Bila berjalan seperti biasa mengimbangi kakinya yang baru bisa dibawa jalan. Cepetan sayang. Arif terpaksa menghentikan langkah kakinya saat merasakan Bila tidak lagi berada di belakang dia. Ya ampun. Arif menepuk jidatnya kala melihat Bila masih jauh tertinggal di ujung lorong sana. Bila tersenyum mengejek saat melihat suaminya sudah menghentikan langkahnya dan masih enggan menatap wajahnya. Tuh kan berhenti juga. Siapa suruh sok-sokan cuek begitu? Gumam Bila tertawa puas di dalam hatinya. Meskipun dalam mood kulkas 10 pintu. Tetapi suaminya masih peduli dengan dia. Kamu bisa lebih cepat lagi nggak sih? Lelet amat kayak siput. Ujar Arif mulai mengeluarkan kata-kata pedasnya. Bila terhenyak mendengar ucapan suaminya yang sudah lama tidak pernah dia dengar lagi. Kalau kamu mau cepetan, sana duluan aja. Jawab Bila ketus. Dia merasa sakit hati dengan apa yang Arif ucapkan. Bila terus berjalan tanpa memperdulikan Arif yang terus menatap tajam kepada dia. Lah, kenapa jadi dia yang marah? Harusnya aku yang marah karena tingkahnya. Ucap Arif lirih dengan tangan yang memegang tengkuk. Arif lalu mengikuti langkah kaki Bila dari belakang. Melihat cara Bila berjalan dengan tidak normal begini, membuat Arif merasa bersalah telah memperlakukan istrinya seperti tadi. Tapi mau bagaimana lagi? Hatinya terlanjur cemburu buta dengan isi pesan dari teman-teman Bila. Akhirnya kedua pasangan ini sampai juga di lobi kantor. Di depan tangga sana sudah ada Pak Men yang standby menunggu kedatangan mereka berdua. Loh, dia mau kemana? Arif terdiam saat melihat Bila sudah naik ke atas ojek online dan mengabaikan Pak Men yang memanggil dan membukakan pintu untuk dia. Jalan Pak. Ucap Bila saat sudah duduk manis di belakang bapak ojek online. Mau kemana Neng? Tanya Pak Ojol. Jalan saja dulu Pak. Seru Bila dan mengabaikan suara suaminya yang tidak berhenti memanggil namanya. Sayang, hei sayang. Kamu mau kemana?
Suara Arif menggelegar mengundang atensi semua karyawannya yang masih berada di dalam kantor. Para penjaga yang berada di gerbang masuk menatap bingung kepada tuan muda mereka. "Sayang, turun," teriak Arif lagi, namun ojek yang ditumpangi oleh Bila sudah jauh melaju dan hampir meninggalkan pekarangan kantornya. "Tahan ojek itu," titah Arif kepada para penjaga yang sedang menatap kepada dia. "Tahan," teriak Arif lagi, namun masih belum didengarkan juga oleh anak buah. Pak Men yang mengerti maksud ucapan tuan mudanya langsung membantu mengarahkan. Namun sayang sekali ojek itu terlanjur menambah kecepatan sepeda motornya sehingga aksi pencegahan itu gagal sudah. "Kalian ini tuli atau memang sengaja membiarkan istriku pergi?" "Hah," bentak Arif kepada 5 orang penjaga yang hanya bisa tertunduk menyadari kesalahan mereka. "Percuma kalian punya telinga tetapi tidak dipakai dengan baik," umpat Arif lalu pergi menuju mobilnya. Arif berjalan dengan menghampiri Pak Men dengan lesu. Dia mendadak tidak bersemangat. "Jalan Pak Men, kejar istriku tadi," ujar Arif dingin lalu mengeluarkan ponselnya mencoba menghubungi nomor ponsel Bila. "Angkat dong sayang," ucap Arif lirih. Hatinya mendadak tidak tenang melihat Bila yang memilih pulang menggunakan ojek online ketimbang ikut satu mobil dengan dia. "Ini bagaimana ceritanya sih? Kenapa jadi aku yang dibuat bingung seperti ini dan kenapa jadi aku yang merasa bersalah?" ucapnya sambil menutup seluruh wajahnya menggunakan telapak tangan. Niat hati ingin membuat istrinya sadar atas kesalahannya, malah Arif yang dibuat kalang kabut sendiri. "Hufat," Arif terdengar menghela nafas beratnya. Belum hilang rasa cemburu yang menyelimuti hatinya. Tetapi Bila malah pergi begitu saja seolah tidak peduli dengan perasaannya saat ini. Panggilan telepon yang dia lakukan tetap saja tidak tersambung. Bila yang tidak suka dengan ucapan suaminya yang menyamakan dia dengan siput, langsung memutuskan untuk pulang menggunakan ojek online yang kebetulan sedang mengantar paket makanan untuk karyawan suaminya yang sedang lembur. "Ogah aku satu mobil dengan kamu lagi. Sana pulang aja sendiri," gumam Bila tanpa menoleh ke belakang lagi. "Yang cepat ya Pak," ucap Bila sambil menepuk pelan pundak bapak yang berada di depannya. "Siap Neng, mau kemana?" "Nanti akan saya beritahu Pak," jawab Bila lalu bergegas mengetik pesan untuk Bibi Siti menanyakan alamat lengkap rumah mertuanya. Sungguh memalukan bukan? Bila yang sudah sangat lama tinggal di rumah mewah itu masih saja belum mengingat alamat tempat tinggalnya. Wajah Bila langsung berbinar saat Bibi Siti sudah mengirimkan alamat lengkap rumahnya. "Ke komplek perumahan Kencana Permata ya Pak," ujar Bila memberitahu. Bila yang melihat jika suaminya sedang menghubunginya memilih mengabaikan panggilan itu dan kembali menyimpan ponselnya setelah mendapatkan alamat rumahnya. "Siap Neng." Bapak pengemudi ojol ini sangat terkejut saat mendengar Bila menyebut perumahan elit. Tangannya menjadi bergetar saat menyadari sedang membawa penumpang yang bukan sembarang orang. Bila yang sudah lama tidak pernah mencoba menaiki sepeda motor lagi dengan sengaja merentangkan kedua tangannya menikmati hembusan angin yang datang menyapu wajah mulusnya. "Duh, aku jadi kangen Bibi sama suasana kampung deh," ucap Bila dalam hatinya dengan suasana hati yang mulai sendu. Semenjak tinggal di ibu kota dan menikah dengan istri konglomerat, Bila sudah tidak pernah lagi menikmati hal-hal yang menurutnya sangat asyik. Pulang pergi selalu saja diantar menggunakan mobil mewah dengan kaca yang tertutup rapat. Bapak pengemudi ojol yang tengah melirik Bila dari kaca spionnya ikut tertawa kecil melihat sikap norak Bila. "Orang kaya mah bebas," ucap bapak itu lirih tetapi tetap fokus dengan jalanan yang sedang macet total. Berbeda sekali dengan Bila yang tampak nyaman dan senang bisa menaiki ojek online. Suami posesifnya malah gelisah berkepanjangan memikirkan keselamatan istrinya. "Aduh sayang, kalau kamu nyasar dan dibawa kabur sama pengemudi ojol itu bagaimana?" Batin Arif mulai parno, sangat takut kehilangan istri yang baru saja dia cuekin. "Cepat Pak Men, nanti istriku kesasar lagi," titah Arif dengan raut wajah dinginnya. Pak Men yang sengaja mengintip dari kaca spion hanya bisa mengangguk tanpa berani membantah ataupun menolak. "Kenapa nggak jalan-jalan sih Pak?" tanya Arif pura-pura bodoh. Padahal dia bisa melihat sendiri keadaan di sekitar mobilnya. Semua pada diam berhenti di tempat tanpa ada yang menginjak pedal gas. "Sedang macet parah Tuan Muda," jawab Pak Men tidak ingin disalahkan. Padahal jelas-jelas banyak mobil yang ikut mengantri di samping dan depan mereka.
Kegelisahan yang dialami Arif ternyata mampu menyumbat jalan pikirannya. "Berapa, Pak?" tanya Bila santai. Saat ini wanita berhijab bak seorang model terkenal sudah sampai terlebih dahulu di depan rumah mertuanya tanpa harus ikut merasakan kemacetan ibu kota. Bapak ojol yang sudah hafal dengan jalan tikus membawa Bila melewati jalan sepi itu dan mengantarkan Bila lebih cepat dari perkiraannya. 25.000 Neng. Jawab Pak Ojol sambil melirik nominal yang tertulis di layar ponselnya. Bila pun mengangguk dan menarik satu lembar uang ratusan dari dompet mungilnya. "Ini ya Pak," ujar Bila tersenyum manis sembari mengulurkan tangannya. "Aduh, nggak ada uang pas yang Neng," tanya Pak Ojol yang memang belum punya kembaliannya. "Udah buat Bapak aja," jawab Bila lalu berjalan masuk ke dalam gerbang tinggi rumahnya. Di depan gerbang itu sudah ada banyak penjaga yang menyambut kedatangannya. "Selamat sore Nona muda," sapa mereka kompak. "Sore Pak," jawab Bila. "Aku masuk dulu ya," pamit Bila meninggalkan mereka yang masih penasaran kenapa Nona muda pulang menggunakan ojek online. Saat Bila hendak naik ke teras depan rumah mewah ini, dari taman samping muncullah Mama Yolan beserta Bimarni sedang bercengkrama ria. "Kamu sudah pulang sayang?" tanya Mama Yolan penuh perhatian. "Iya Ma," jawab Bila lalu mencium punggung tangan Mama mertuanya. "Suami kamu mana?" tanya Mama Yolan celingukan mencari keberadaan putranya beserta mobil yang biasa dia gunakan. "Kamu pulang pakai apa sayang?" tanya Mama Yolan mulai curiga. "Tadi Bila naik ojek online Ma," jawab Bila jujur. "Suami kamu di mana? Kenapa dia membiarkan kamu pulang menggunakan ojek online? Awas kamu Arif." Mama Yolan sepertinya sangat marah sekali mendengar menantunya terpaksa pulang menggunakan ojek online. Padahal di rumah mereka banyak mobil yang menganggur dan banyak sopir yang menunggu perintah mereka. "Bila lagi malas sama Mas Arif Ma. Masa dia ngatain Bila sama kayak siput? Padahal kaki Bila kan masih sakit." Udah itu dia marah-marah gak jelas sebab dan akibatnya lagi. "Ya Bila tinggal pergi aja." Bila mengadukan semua yang dia alami saat berada di kantor Arif. Dia ingin rasa sakit hatinya terbalaskan oleh kemarahan mertuanya. Kurang ajar anak itu, berani-beraninya dia menghina menantu mama. Padahal sudah jelas kakinya sedang sakit begini. Kemana dia? Kenapa belum sampai juga? Mama Yolan terus memperhatikan pintu gerbangnya menunggu kedatangan Arif yang sudah menyakiti perasaan menantu kesayangannya. Cukup lama mereka menunggu kedatangan Arif. Tidak berapa lama muncullah mobil hitam keluaran terbaru milik Arif dan perlahan masuk dengan sempurna di dalam gerbangnya. Bila sengaja memilih bersembunyi di belakang Bimarni agar tidak terlihat oleh suaminya. Merasa ada yang tidak beres telah terjadi di rumah mereka. Arif bergegas turun dari mobil ingin mencari tahu keberadaan istrinya. Biur, biur. Saat Arif baru turun dari mobilnya, selang air yang dipegang oleh Mama Yolan sengaja diarahkan ke tubuh Arif. "Ma, stop Ma!" teriak Arif dengan sigap memutar badannya untuk membelakangi tembakan air gas itu. "Rasain kamu, berani-beraninya kamu menyakiti menantu Mama. Mau jadi apa kamu ini hah? Mau jadi duda lagi?" Hardik Mama Yolan begitu ganasnya. Dia bahkan sengaja menghidupkan selang air sampai putarannya habis tidak bersisa lagi. Biur, biur. Tubuh Arif sudah basah terkena siraman air ini. Untung saja dia belum sempat mengeluarkan tas kerjanya dari dalam mobil. Bila yang masih betah bersembunyi di belakang Bimarni tertawa puas melihat penderitaan suaminya. Ingin rasanya dia menolong dan meminta mama mertuanya untuk menghentikan semua pembulian ini. Namun karena hatinya masih terasa kecewa dan sakit dengan ucapan Arif. Bila memilih diam dan tidak ingin ikut campur lagi. Toh semuanya sudah diambil alih oleh mama mertua kesayangannya dan sangat pengertian kepada dia. Bersambung dulu ya teman-teman.